Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung untuk nomor 3. Sekarang rata-rata IQ itu 120. Berarti kalau digambarkan gini ya, rata-ratanya 120, simpangan bakunya 5. Nah, kita jawab dari yang nomor A sekarang. A, di situ kita diminta menentukan banyaknya siswa yang rata-ratanya IQ-nya di bawah 110. Berarti 110 itu ada di kirinya 120. Nah, kita diminta menentukan ini, berapa banyaknya. Angka-angka ini adalah angka-angka real di lapangan, berarti harus kita ubah ke dalam angka Z. Nah, ini berarti di sini jadi 0, terus yang 110 ini saya tulis sekali lagi rumusnya, nilai dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Berarti di sini 110 dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Di sini min 10 per 5, di situ didapat min 2. Oke, berarti di sini ada min 2. Ini area yang diminta. Terus kita baca di tabel, min 2 itu berarti nilainya berapa? Di tabel Z di area yang minus ternyata ketemu 0,02275. Nah, ini adalah area yang ini. Berarti karena itu yang ditanya, tidak perlu dikurangi, 1 dikurangi atau apa, tidak perlu, berarti langsung itu hasilnya. Kalau diminta dalam persentase berarti 2,275%. Kalau diminta dalam persentase berarti berapa persen siswa dengan IQ di bawah 110, berarti 2,275. Terus yang berikutnya antara 120 sampai 125. Kita lihat di situ ada berdistribusi normal tadi, rata-ratanya 120, rata-rata di tengah ya, simpangan bakunya 5. Yang diminta dari 120 sampai 125, berarti 125 di kanannya. Ini yang diminta. Nah, angka ini angka real di lapangan. Oke, kita ubah dulu ke dalam angka Z. Berarti yang sini jelas 0 ya, 120 dikurangi 120. Kalau yang ini berarti 125 dikurangi 120, titiknya dikurangi rata-ratanya dibagi simpangan baku. Berarti didapat 5 dibagi 5, 1. Berarti di sini 1. Ini area yang ditanya. Dibaca di tabel untuk 1 itu berarti setelah dibaca di tabel 1,0, di sininya juga 0,00 gitu, angka berapa di situ yang terlihat ya. Di situ dibaca di tabel itu 0,84134. Itu adalah luasan sekian sampai pinggir. Nah, berarti kita kurangi dengan luasan yang 0 ke pinggir. Luasan 0 ke kiri itu karena persis di tengah, berarti 0,5. Dikurangi 0,5. Berarti di sini ketemu 0,34134. Berarti luasan yang ditanyakan dari 120 sampai 125 itu adalah 0,34134. Kalau misalkan diminta dalam persentase berarti 34,134%. Seperti itu. Terus yang berikutnya yang C, di situ ada jika untuk mengajukan beasiswa itu syarat minimalnya 130 IQ-nya. Kita gambar dulu di sini berdistribusi normal, rata-ratanya 120, simpangan bakunya 5. Untuk mendaftarkan beasiswa syaratnya itu IQ minimalnya 130. Ini berarti lebih dari 130 baru bisa mendaftar. Nah, pertanyaannya peluang yang bisa mengajukan beasiswa ini
berapa? Nah, yang ditanya itu. Ini kita ubah dulu ke dalam angka Z. Oke, di sini berarti ini 0 ya, 120 dikurangi 120. Nah, yang ini 130 dikurangi 120 dibagi simpangan baku. Didapat di sini 10 dibagi 5, 2. Berarti di sini angka 2. Yang ditanya itu luasan ini. Kita baca di tabel itu 2, berarti 2,0, di sininya 0,00, di situ muncul angka berapa? Di situ angka 0,97725. Jangan lupa angka yang muncul di tabel itu adalah area ke kiri, berarti 0,97725 itu yang sini, yang ke kiri. Atau misalnya saya arsir, nah yang warna biru. Nah, berarti kalau yang ditanya itu yang berwarna coklat sini, semua ini kan kita tahu 1, berarti di sini tuh 1 dikurangi 0,97725 atau 0,02275. Nah, berarti yang segini ini 0,02275, yang 0,97725 itu 2 ke pinggir. Berarti ya bisa mengajukan beasiswa sekitar segini, atau kalau dibuat persentase 2,275%, 2,275%. Seperti itu. Lagi yang D. Yang D kita lihat di situ, jika 4% siswa dengan IQ terendah itu akan mendapat pendampingan khusus dalam belajar. Jadi misalkan di sini rata-ratanya 120, terus di sini simpangan bakunya 5. Nah, siswa dengan 4% dengan IQ di paling bawah ini nanti mendapat bimbingan belajar khusus gitu ya. Berarti kalau 4% itu kalau dibuat desimal 0,04, berarti luasan 0, persentase itu luasan, berarti 0,04 itu nanti akan diberikan bimbingan khusus. Berarti tentukan batas IQ-nya yang akan dapat tambahan belajar gitu ya. Nah, berarti di sini 0,04 itu, nah di sini udah angka Z-nya ya, di sini 0, di sini 0,04, dicari di tabel di area negatif karena sebelah kiri ya. Di area negatif itu ternyata 0,04 itu ada di baris min 1,7, terus kolomnya 0,05. Di sini muncul 0,04, artinya Z-nya itu min 1,75. Nah, min 1,75 itu adalah nilai Z-nya. Yang ditanya nilai real di lapangan. Nah, berarti ini X, kita misalkan ini X ya. Nah, berarti X dikurangi rata-ratanya 120 dibagi simpangan bakunya, nanti nilainya harus min 1,75. Nah, X-nya itu berapa? X dikurangi 120, ini kalikan ke sana, diperoleh min 8,75. Berarti X-nya 120 dikurangi 8,75 sama dengan 111,25. Berarti IQ di bawah 111,25 yang akan mendapat tambahan belajar. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut soal berikutnya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.